Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya berada di satu lokasi, di mana satu lokasi ini juga menyimpan suatu sejarah yang eh, cukup besar dan juga sejarah yang berpengaruh di peradaban masa kerajaan Giri Kedaton ya. Lokasi ini berada di dekat dari Desa Gulomantung atau tempat subur gumuling di Dusun Beji ya, dan dekat juga dengan Gunung Patang, di mana yang ada di postingan YouTube saya eh, yang dahulu ya. Pada kesempatan kali ini saya berziarah ke satu makam. Di mana satu makam ini pada masa kerajaan Giri Kedaton pertama ya, di masa Makanjeng Sunan Giri, beliau ini merupakan salah satu tokoh penting di kerajaan Giri. Dan di depan saya ini adalah lokasi di mana makam beliau berada ya. Saya sedang berada di depan dari Gapura menuju ke kompleks makam beliau. Di sini tertulis dengan nama Mbah Keramat Mustajab Dusun Sutobayan RT 0 berapa itu ya? RT 08 RW 02 Gulomantung Kepumas Gresik. Untuk haulnya di tanggal 15 Rajab. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, sedikit di sini saya akan menyampaikan terkait eh, manakib beliaunya atau sejarah beliaunya, di mana sejarah beliau ini ditulis dalam serat Pakam Kekancen Sikonegoro, bahwa diriwayatkan beliau ini bernama Raden Mustajab ya, dan beliau ini berasal dari Tumapel atau sekarang Malang. Adapun beliau Mbah Mustajab ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan Ki Buyut Gripik atau kemudian dikenal dengan nama Ki Ageng Gripik di Tumapel di Malang ya. Nah, kemudian beliau ketika menjadi santri dari Mbah Sunan Giri, dalam beberapa waktu kemudian setelah kerajaan Giri Kedaton ini berdiri, beliau akhirnya diangkat sebagai pejabat dari kerajaan Giri. Adapun jabatan beliau yaitu sebagai seorang rakyat Sutabayan, atau kemudian ini diberi nama Sutobayan. Apa itu Sutobayan? Nah, Sutobayan sendiri adalah sebuah jabatan penting di masa itu di kerajaan Giri, di mana beliau ini menjabat sebagai seorang Sutabayan yang berdinas di Bale Witana. Adapun tugas beliau adalah menyiapkan untuk kegiatan upacara-upacara penting bagi Keraton Giri. Upacara-upacara keagamaan, upacara-upacara yang berhubungan dengan keagamaan agama Islam ketika itu ya, yang dilakukan di Balai Witana. Dan juga beliau bertugas untuk menyambut dan menerima tamu-tamu penting yang akan menghadap kepada Sang Prabu Satmata atau Makanjeng Sunan Giri. Jadi tamu-tamu itu, jika tamu-tamu yang akan datang menemui Makanjeng Sunan Giri tidak langsung menuju ke Kedaton, tapi ditempatkan dulu di Balai Witana. Dari Balai Witana ini tamu tersebut diterima, kemudian dijamu dulu dan ditanyakan terkait kepentingannya datang ke Giri. Apa yang menjadi tujuannya ketika akan menghadap ke Sang Prabu Satmata. Kedudukan dari eh, Sutabayan sendiri dulu sangatlah penting. Jadi rekan-rekan juga harus tahu bagaimana struktural ya birokrasi ke pemerintahan yang ada di Giri Kedaton, dan juga harus juga memahami nama-nama dan kedudukan-kedudukan para pejabat-pejabat yang ada di Giri Kedaton. Jadi rekan-rekan bisa sambil kita bersama-sama belajar ya,
baca tentang sejarah Giri, yang mana di sini saya akan menyampaikan terkait kesejarahan Giri itu secara rinci dari dalam, maksudnya dari catatan keluarga Giri sendiri. Jadi saya tidak menggunakan literasi dari luar ya, yang sudah umum di permukaan yang ada di medsos. Jadi saya akan berbagi kepada rekan-rekan terkait sejarah yang memang dicatat dalam pakem Kanjeng Sumonegoro sendiri sebagai keluarga besar dalam Giri Kedaton. Nah, adapun Balai Witana sendiri lokasinya berada di sana rekan-rekan. Yang terlihat ada pohon besar itu ya. Nah, di sana. Itu. Yang sekarang kemudian diberi nama desa atau Gembiang. Nah, Gembiang sendiri adalah suatu tempat yang digunakan untuk suatu kesenian, ya, suatu kesenian terhadap kegiatan-kegiatan upacara keraton Giri Kedaton. Ya, karena itu Balai Witananya ditempatkan di lokasi tersebut yang akhirnya diberi nama dengan nama Dusun Gembiang. Nah, kembali lagi bahwa jabatan Sutabayan ini adalah jabatan penting di masa itu, di mana jabatan Sutabayan ini adalah satu tingkat di bawah jabatan Pangeran Kedaton. Apa jabatan Pangeran Kedaton ini? Tugasnya apa ketika di Kedaton? Nah, beliau Pangeran Kedaton ini jika sekarang kita bisa memaknainya sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap ADART-nya keluarga Keraton Giri. Nah, itu adalah jabatan Pangeran Kedaton. Jadi jabatan dari Sutabayan ini satu tingkat di bawah Pangeran Kedaton. Di mana nanti itu ketika beliau menerima tamu, maka beliau ini akan menyampaikan kepada Pangeran Kedaton adanya tamu yang datang dan tujuan dari tamu ini dan berasal dari mana. Kemudian Pangeran Kedaton ini akan menyampaikan kepada sang raja. Jawaban nanti akan diterima apabila sang raja bersedia atau tidaknya disampaikan kepada Pangeran Kedaton. Kemudian Pangeran Kedaton akan menyampaikan kepada Mbah Mustajab selaku Sutabayanya. Kemudian beliau akan menyampaikan kepada tamu tersebut. Disinilah peran beliau yang begitu penting, di mana beliau ini juga mempunyai tanggung jawab terhadap lokasi di mana Balai Witana ini berada, dan wilayah yang ada di sekitaran Sutabayan ini menjadi tanggung jawab dari Mbah Mustajab terkait keamanannya juga, dan juga terkait untuk kegiatan-kegiatan religi Islam yang ada di sini. Sekaligus beliau ini juga menjadi seorang tokoh penting, di mana ketika itu beliau juga mengajarkan, menjadi seorang guru mengajar agama Islam yang ada di wilayah Sutabayan ini sendiri. Baik rekan-rekan, mungkin sudah paham ya. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam, kita akan melihat makam beliau. Jadi dari pintu masuk di sini sudah tertata rapi ya, ada tangganya sudah cukup rapi, dan juga sudah ada pavingnya dan berpagar keliling di sini ya. Oke. Ya. Ada beberapa makam di luar dari kompleks, dari makam beliau ya di sini, yang memang masih menggunakan tipikal nisan Kurawal, hak cipta pakem Giri Kedaton, dan juga ada beberapa makam warga ya yang ada di sini. Ya, kita akan masuk dulu ya. Ya. Ya, bisa ini makam beliau ya. Jadi di dalam kompleks ini ada dua makam ya, yang di sebelah timur ini dan juga di sebelah baratnya ini. Jadi beliau Mbah Syah Mustajab ini
selain beliau ini sebagai seorang ulama, ya, beliau juga menjadi seorang pejabat yang penting ketika itu di masa kerajaan Giri sebagai seorang perwakilan Surabaya, ya. Dan kemudian beliau ketika itu menikah dengan salah satu keturunan juga dari Mbah Sunan Giri, yang kemudian karena beliau Mbah Syekh Rajab ini menjabat sebagai seorang Sutabayan, maka garwa beliau mendapatkan gelar dengan nama Nyai Ageng Sutabayan, di mana lokasinya berada di Desa Ketupanan Giri Gresik atau Desa Tuban Giri Gresik, ya. Lokasinya makam beliau berada di belakang dari gedung semen Gresik, ya. Dia berada di dalam kompleks sana yang masih juga banyak pepohonan yang ada di area kompleks makam beliaunya. Nah, jadi beliau ini berasal dari Tumapel, Malang, yang memang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kritik, ya. Kemudian beliau ini mempunyai garwa, mempunyai istri yang dipanggil dengan nama Nyai Ageng Sutabayan di Padupangan Giri Gresik. Bisa kita lihat kan hasil ini, ya. Di kemudian hari dari pernikahan beliaunya, kemudian beliau mempunyai beberapa keturunan. Di antara salah satunya keturunan beliau ini ada yang dinikah oleh Pangeran Sawung-Giri. Mana Pangeran Sawung-Giri nanti lokasinya berada di Desa Sawuh, Mberingin, di Surabaya, ya, di Surabaya. Kemudian Pangeran Sawo dengan garwa Tri dari Mbah Syekh Rajab ini, salah satu dari putra keturunan dari Pangeran Sawo ini kemudian ada yang diikut sama kakeknya, yaitu Mbah Sutabayan ini. Nah, kemudian cucu beliau ini akhirnya meneruskan perjuangan beliaunya ketika berada di Sutabayan ini. Karena ayah beliau ini mempunyai gelar dengan nama Pangeran Sawo, maka di sini beliau, anak dari Pangeran Sawo ini, akhirnya juga mendapatkan gelar di sini dengan nama Pangeran Sawo. Nah, di Desa Sutabayan, Dusun Sutabayan ini akhirnya ada dua nama dan dua tempat, ya. Ada Dusun Sutabayan dan juga ada nama Desa Sawo, gitu ya. Nah, di sini ada yang menyebutnya dengan nama Keramat Cilik, gitu ya. Kenapa diberi nama Keramat Cilik? Karena lokasi makamnya ini nggak begitu banyak pemakaman yang ada di sini, ya. Sedangkan di sebelah sana itu ada kompleks makam, di mana kompleks makam itu dipanggil dengan nama Keramat Gede. Nama Keramat Gede karena di sana adalah kompleks pemakaman yang cukup luas dan banyak makam-makam yang ada di sana. Apakah ada tokoh pentingnya? Ada. Salah satu di sana yang menjadi tokoh pentingnya adalah keturunan dari Pangeran Ketek, ya, Pangeran Ketek Giri. Baik, untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan. Jadi ringkasnya bahwa beliau ini masih mustajab, berasal dari Tumapel, Malang, yang masih mempunyai kekeluargaan dengan Ki Ageng Kritik. Beliau menjadi santri sepuhnya Mbah Sunan Giri, beliau menjadi santri lamanya Mbah Sunan Giri. Kemudian ketika Giri Keraton berdiri, beliau diangkat sebagai seorang pejabat yang penting di istana Giri Keraton dengan jabatan Pangeran Sutabayan yang berdinas di Balai Tanah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa beliau mempunyai istri yang bernama Nyai Ageng Sutabayan, berlokasi di Ketupanan di Gresik. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa sedikit bermanfaat. Agar saya tidak bisa menyampaikan kisah keseluruhan semuanya karena nanti terlalu panjang. Saya hanya menyampaikan sedikit dari apa yang tertulis dalam Salah Pakam Kekangken Singa
Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.